Oke, halo, perkenalkan nama saya Nandri Sanardiansyah dengan NPM 210675286 dan di sini saya akan menjelaskan tentang TKC SDM, yaitu adalah kelompok kami yang menginisiasi sebuah perusahaan bernama PT Apir Commerce gitu, perusahaan yang berada di bidang e-commerce. Nah, di sini saya berperan di dalam pengerjaan modul expense. Terus juga itu adalah modul wajibnya, dan modul ekstranya itu adalah yang pertama adalah modul Open HRMS Company Policy, dan juga yang satu lagi adalah Open HRMS Disciplinary Actions. Dan saya juga bertugas dalam implementasi deployment pada VPS untuk UDU SOD gitu. Nah, kayak yang pertama, saya akan langsung jelaskan saja tentang modul wajib yang sudah saya kerjakan, yaitu adalah saya diamanahkan untuk mengerjakan modul expense di sini. Nah, di sini untuk demonya saya akan gunakan user admin aja buat melihat hasil yang udah saya kerjakan di sana. Nah, di sini yang pertama kita bisa lihat di sini bahwa kita sebenarnya prerequisite-nya adalah untuk melihat apps-nya. Jadi dua apps utama untuk expense yaitu expense sendiri dan juga purchase di sini gitu. Nah, kemudian kita pertama harus membuat expense products. Expense product itu adalah produk yang bisa di-expense oleh employee gitu. Nah, di sini untuk melihatnya kita bisa lihat di configuration, bukan di expenses, maaf. Di purchase. Di purchase, kemudian di products. Nah, di sini kita bisa lihat ada expense products-nya gitu. Kita lihat dalam bentuk list. Nah, di sini ini yang saya buat. Yang ini ada isi kendaraan, isi konsumsi, isi penginapan, isi tiket. Nah, sebelumnya mungkin saya harus jelasin dulu gimana kasusnya dalam pengelolaan expenses ini. Salah satu contoh yang saya buat adalah pengelolaan expenses pada employee yang melakukan perjalanan dinas gitu. Jadi di sini tipe produknya itu tipe produk yang digunakan selama dinas, kendaraan, konsumsi, penginapan, dan juga tiket gitu. Jadi mungkin kita cek kendaraan aja yang paling atas gitu ya. Di sini harus di checklist can be expense karena ini adalah sebuah expense product. Terus juga type-nya service, kemudian diisi internal reference-nya. Nah, mungkin yang penting di sini ada di expense account-nya. Nah, ini dibuat ini untuk menyatukan semua pengeluaran expenses dalam satu account yang ini spesifik kepada general affairs gitu. Jadi perjalanan dinas untuk ya general aja gitu. Jadi tipenya harus diganti jadi expenses, ya DR gitu ya. Terus juga cash flow type ini operations. Nah, kurang lebih konfigurasinya sama untuk yang lain. Jadi cuma beda di ininya aja, di sini internal reference-nya aja. Semuanya hampir sama, dia tipenya service dan can be expense gitu. Untuk konsumsi ini untuk penginapan gitu ya. Terus accounting-nya juga semuanya menuju ke general affairs. Terus juga isi tiket juga gitu, misalnya general affairs. Oke. Nah, setelah itu, nah ini penjelasannya semua. Kemudian oleh staff terkait, di sini saya ambil staffnya itu adalah staff produk, namanya adalah Yani. Nah, di sini mungkin kita coba lihat apakah bisa dilihat dari admin, harusnya bisa ya. Expenses CDEE expenses. Kemudian ini kita matiannya filternya. Nah, ini dia. Jadi Yani ini bikin 1 2 3 4 ada 5 record untuk expensesnya. Di sini kita bisa gedein dikit aja buat lihat description-nya gitu ya. Jadi ini konsumsi, kemudian ini tiket perjalanan, dan ini kendaraan, dan yang terakhir ini adalah hotelnya. Nah, ini adalah kalau kita cek satu-satu gitu ya, ini expenses yang dibuat, yang bikin itu adalah Yaninya sendiri. Jadi dia melaporkan apa yang dia gunakan dan yang dia gunakan selama dia perjalanan dinas gitu ya. Di sini masukin kategorinya, penginapan, totalnya, kemudian expense date-nya kapan dan dibayarnya kapan gitu. Ini udah kelihatan karena ini udah selesai gitu. Kemudian ini yang lain juga sama ya, tinggal disamain aja sama kategori yang udah dibuat, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita lihat di sini.
Jadi ada buat tiket perjalanan, terus juga taksi bandara, terus tiket pesawat Surabaya Jakarta, terus baliknya juga. Nah kemudian bikin expense reportnya. Jadi Yani setelah bikin semua expenses ini, dia harus bikin expense report, biar reportnya itu dia bisa sekalian reimburse semua expense yang udah dia tambahin gitu. Sini kita lihat expense report. Nah di sini ada kelihatan ya. Nah ini yang tadi udah dibuat gitu, udah selesai tadi. Nah case di sini adalah yang melakukan approval terhadap expenses ini adalah manajer HR Hani gitu. Jadi di sini kita bisa buka aja reportnya gitu. Sini dia manajernya namanya Wira. Tapi manajer HR ini dia bisa memberikan approval juga untuk Yani. Nah di sini kita bisa lihat, nah Hani ini adalah Hani ini adalah manajer HR gitu. Di hari ini mengapprove dari dia. Tapi sebenarnya ketika lakukan ini, beberapa side case-nya adalah yang pertama ini adalah bank account dari employee ini belum ada gitu. Jadi informasi bank account-nya masih kosong. Jadi kalau misalkan kita buat bisa nggak ya kita klik oke, nggak bisa dibuka. Intinya dari employee information si Yani itu masih belum ada bank account-nya. Jadi perlu buat dulu bank account-nya untuk Yani. Nah ini dibuatnya dengan login ke Yani, terus lihat di profile-nya. Baru setelah itu bisa di-approve. Nah ini log approval-nya. Kemudian yang bertindak sebagai accountant pada kasus ini adalah Tia, yaitu dia adalah staff account payable di bawah manajer accountant-nya. Nah dia di sini akan menambahkan itu ke journal entries. Di sini nih. Gitu. Nah ini journal entry-nya gitu ya, yang dibuat secara otomatis. Nah Tia ini menambahkan ke journal entries, kemudian dia register payment-nya. Mungkin kita perlu perbesar yang sebelah sini lebih bagi gitu ya, karena ini lebih terlihat gitu. Nah ini jadi dimasukkan ke sana register payment-nya. Nah ini udah diambil recipient bank account-nya dari akun yang tadi kita buat. Terus di sini yang perlu ditambahin tuh sebenarnya adalah effective date-nya by today gitu, payment date juga by today. Bank reference-nya ini dibuat berdasarkan bill dari bank pengirimannya gitu. Kemudian memonya ini adalah message-nya gitu yang dikirim gitu. Kemudian di sini reimburse-nya sudah berhasil dilakukan ketika tadi payment-nya sudah diregister gitu. Jadi karena automatically send money, jadi di sini dia akan paid juga gitu. Nah ini kelihatan juga di samping ini lognya gitu ya. Jadi mulai dari Yani yang membuat expense report-nya sampai Tia ngepost journal entries-nya gitu. Kurang lebih kalau untuk expenses kayak gitu. Kemudian kita coba lihat modul ekstra yang saya tambahkan. Yang pertama ada company policy. Company policy ini adalah modul yang dia menyediakan suatu menu pada dashboard yang isinya itu adalah company policy dari company PT Apir gitu, PT Apir Commerce. Nah di sini dia itu pertama harus diaktifkan dulu, di download dari website Udu, apps Udu. Itu namanya Open HRMS Company Policy gitu, diactivate. Kemudian yang ini ya, company policy diactivate. Kemudian di sini untuk mengaksesnya itu kita perlu buka. Oke, kita lihat langsung dari hands on-nya aja. Pertama kita buka di settings. Settings, kemudian di companies ya, kita update infonya. Nah, di sini ada satu tab baru namanya company policy. Nah, di sini bisa dimasukin nih. Jadi ini bentuknya text editor sebenarnya gitu ya, bisa diganti-ganti, bisa diedit. Nah ini dimasukin ke sini kebijakan dari company-nya gitu. Di sini dalam bisnis prosesnya, bisnis flow-nya itu misalkan seorang director itu sudah merumuskan company policy-nya. Nah kemudian dia minta ke manajer HR untuk menambahkan ini di Udu-nya gitu. Nah bentuknya itu nanti yang setelah dirumusin misalkan kayak begini gitu. Setelah diedit,
dipindahkan ke text editor yang ada di company policy Udo oleh manajer HR. Kemudian itu bisa di save aja, dan setelah di save nanti semua employee itu bisa lihat di dashboard. Ini ada tombol, oke agak berantakan. Nah coba kita kecilin biar kelihatan. Nah sini, jadi posisinya itu ada di sini gitu, di dashboard kelihatan company policy-nya. Kalau diklik loading ya. Kok bisa dibuka ya? Oke, intinya harusnya kalau ini dibuka nanti kelihatannya kayak gini gitu. Kita tekan company policy-nya, dia bisa melihat company policy-nya di dashboard dan company policies gitu. Harusnya kayak gini. Kemudian kita lanjut ke disciplinary tracking. Nah ini untuk disciplinary tracking ini sebenarnya dia adalah modul yang digunakan oleh HR gitu ya, staff HR untuk memberikan atau mencatat tindakan disipliner yang dilakukan oleh karyawan-karyawan pada perusahaannya gitu. Nah di sini ini modul dari Open HRMS juga gitu. Yang pertama ini perlu diaktifin dulu modul disciplinary trackingnya gitu. Kemudian ini bisa dilihat dari employees. Nah di situ terlihat nanti ada di sini disciplinary actions gitu. Action ini bisa dilihat di sini gitu ya. Sebenarnya action yang udah pernah dibuat gitu, tadi contoh yang udah saya buat. Terus mungkin kalau kita lihat dari employee juga, ini bisa langsung diberikan kepada salah satu employee dengan cara buka employees, kemudian pilih salah satu misalkan. Terus di sini kita bisa berikan dia disciplinary action juga gitu. Dari sini ke sini, disciplinary action. Nah, cara buatnya sebenarnya mudah aja, tekan new gitu ya, terus masukin nama employee-nya, kemudian nanti dia akan otomatis ngasih tahu juga departemennya apa gitu, dia masukin ke sini. Kalau join date-nya juga udah terisi, dia akan terisi otomatis. Nah di sini reason-nya misalkan, nah ini yang udah saya tambahkan ada satu nih, pelanggaran kebijakan perusahaan misalnya. Nah ini bisa ditambahkan lagi nih reason-reason yang lainnya oleh HR gitu. Nah, biar kita lihat ada yang udah lebih flow aja di sini. Ini ditambahin baru, kemudian bikin reason-nya. Kalau misalkan reason-nya belum ada, terus juga dikodekan. Kemudian employee terkait ini, misalkan yang di case ini adalah Ika. Ika ini memberikan penjelasan atas tindakan disipliner yang dilakukan sama dia. Nah, Ika ini adalah staff HR, makanya yang akan mereview adalah manajer HR-nya Hani. Nah, Hani sebagai manajer HR ini membuat action terhadap tindakan disipliner yang dilakukan oleh Ika. Nah, di sini dia buat actionnya adalah pemberian peringatan verbal misalkan. Kemudian ditambahkan ini sebagai action kategori. Nah, kemudian setelah itu diberikan gitu ya, actionnya disimpan dan dimasukkan ke Udo. Nah, Hani sebagai manajer HR ini bisa memvalidasi action yang akan diberikan kepada Ika di sini. Kemudian ya setelah ini di-validate, nah ini sudah selesai. Jadi disciplinary record-nya ini sudah selesai dilakukan dan disimpan di Udo. Nah fungsi utama sebenarnya kalau disciplinary record ini itu lebih untuk pencatatan ketika seseorang itu udah dapat peringatan. Jadi kan biasanya ketika diberikan peringatan itu misalkan verbal, kemudian surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan selanjutnya gitu kan ya. Dengan record ini dia bisa tracking, kita bisa tracking nih, HR terutama bisa tracking apa saja yang sudah diberikan atau jenis action apa diberikan kepada seorang employee gitu kurang lebih. Nah kemudian untuk setup VPS-nya kita bisa cek lewat rumah web aja dan juga AWS. Oke. Nah di sini untuk AWS-nya saya set di US East 2. Di sini dia saya pakai instance type di 2 medium gitu, 2 vCPU dan 4 GB RAM gitu kurang lebih, dan juga
Di sini saya gunakan public IPv4-nya atau ya IP publiknya saya gunakan untuk dimasukkan ke sini, ke DNS-nya Appear Commerce. Nah, ini yang sudah kami setup DNS manajemennya. Di sini appearcommerce.myid ini diarahkan ke public IP dari instance EC2 yang saya buat di AWS gitu. Sini saya atur juga buat triple W-nya juga mengarah ke sini. Dan aplikasi Udo-nya ini saya deploy di Docker, di mana di Docker tersebut saya setup forwardingnya itu dari port 80 ke port Udo-nya gitu. Makanya ketika diakses dari appearcommerce.myid ini dia langsung jalan ke IP-nya itu, dan dari IP-nya itu langsung ke dalam app Udo-nya. Kurang lebih settingan VPS-nya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.